Dahulu kala, di Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia mempunyai putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemarannya adalah berburu. Bersama para abdinya, Raden Banterang berburu di hutan. Setibanya di hutan, nampaklah seekor rusa. Apa itu? Wow, itu rusa yang cukup besar. Raden Banterang pun berlari mengejar rusa tersebut. Tanpa disadari, ia telah jauh dari abdinya. Ia pun beristirahat sejenak di dekat sungai. Kala sedang menikmati istirahatnya, tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik. Siapa gerangan gadis itu? Gadis itu tampak kelelahan, seperti dikejar sesuatu. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang pun bertanya, Bidadari kayangan atau manusiakah, Adinda? Saya seorang manusia, Tuan. Namaku Raden Banterang. Siapakah nama Adinda? Namaku Surati. Aku berasal dari kerajaan Kalungkung. Aku berada di sini karena menghindari kejaran musuh. Ayahku telah gugur karena mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar cerita Surati, Raden Banterang teringat ayahnya pernah berseteru dengan raja dari kerajaan Kalungkung dan berakhir dengan tewasnya Raja Kalungkung. Aku turut berduka untuk ayahmu. Maafkan saya kalau saya lancang. Namun, bersediakah Adinda untuk tinggal bersamaku? Hidup di hutan sendiri tentu akan berbahaya. Di samping cantik, Surati ternyata juga pribadi yang ramah. Keramahan Surati itu membuat Raden Banterang berani mempersunting Surati. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita. Suatu ketika Surati hendak jalan-jalan di luar istana. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Surati, hei Surati, putri dari kerajaan Kalungkung. Pria itu tampak lusuh dengan baju compang-camping. Maaf, siapakah engkau? Kau tidak mengenaliku? Suara itu, kakak Rupaksa. Syukurlah, Kak Rupaksa masih selamat. Ya, aku selamat. Aku telah mendengar kabar bahwa kau telah menikah dengan putra Raja Belambangan, raja yang telah membunuh ayah kita. Ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati. Namun, Surati menolak ajakan kakaknya itu. Maaf kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, aku telah ditolong Raden Banterang. Hah? Kau memang gadis keras kepala. Baiklah, jika itu maumu. Tapi, aku memiliki satu permintaan. Bawalah ikat kepala kerajaan ini sebagai kenang-kenangan. Taruhlah di bawah bantalmu agar kau tetap ingat rumah kita dulu. Rupaksa pun meninggalkan adiknya dengan sebuah ikat kepala peninggalan kerajaannya dulu. Setibanya di kamar, Surati menatap ikat kepala dari kerajaannya itu. Ia pun menyimpan ikat kepala tersebut di bawah bantal sesuai permintaan sang kakak. Sementara itu, dalam perjalanannya pulang, Raden Banterang bertemu sosok lusuh yang tak lain merupakan Rupaksa. Raden Banterang, ku beritahu sesuatu padamu. Siapa kau, pria tua? Ada yang sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Apa maksud perkataanmu? Orang terdekatmu, yakni istrimu, sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu bersama kakaknya yang selama ini hilang. Jika kau tak percaya, periksalah di bawah bantal istrimu. Di situ kau akan menemukan ikat kepala sang kakak dari kerajaan Kalungkung. terhasut oleh ucapan Rupaksa. Raden Banterang segera menuju istana untuk membuktikan perkataan Rupaksa. Benarkah yang dikatakan pria tua itu? Ada ini ikat kepala kerajaan Kalungkung. Sembari menunggu kepulangan Raden Banterang, Surati berjalan-jalan di tepian sungai di dekat istana. Di situ kau rupanya, Surati. Kakanda? Aku telah bertemu pria tua. Ia mengatakan kau akan merencanakan pembunuhan. Ini buktinya, ikat kepala kerajaanmu. Inikah balasan terhadap kebaikanku? Kakanda, kau telah terhasut. Tidak mungkin aku mengkhianatimu. Aku bisa menjelaskan semua ini. Cukup, kau telah merencanakan ini semua. Mengetahui suaminya telah dibutakan oleh kemarahan, Surati pun bersumpah untuk membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Kakanda, jika air sungai ini jadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak berbohong. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda berbohong. Selamat tinggal, Kakanda. Betapa terkejutnya Raden Banterang saat ia mengetahui sungai yang awalnya keruh seketika berubah jernih dan berbau harum.
Airnya Ini membuktikan bahwa Surati tak berbohong. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu janganlah pernah berburuk sangka tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi.